Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi dan diberkatilah kita yang terus menyaksikan tayangan ini. Tapi saya percaya bahwa bukan hanya kita menyaksikan sekilas saja, tapi benar-benar kita pagi hari ini menerima kabar baik. Ya, dan judul firman Tuhan tentang kabar baik. Kalau kita boleh memilih, tentunya kita ingin tiap hari mendengar kabar baik, Tapi faktanya, kenyataannya sekarang justru mungkin lebih kita responi kabar buruk. Dan membuat hidup kita pesimis, kemudian sepertinya nggak ada arti lagi. Tetapi saya sangat tertarik sekali, ada satu pribadi wanita. Ya, di tengah-tengah mungkin dulu dia pesimis tentang keadaannya, mendengar banyak omongan orang, mendengar mungkin intimidasi banyak orang tentang penyakitnya yang belum kunjung sembuh. Tapi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia mendengar kabar baik, disitulah terjadi transformasi, terjadi perubahan dalam kehidupannya. Mari kita lihat, kita buka Alkitab kita, Injil Markus pasal 5 ayatnya yang ke 25 saya mulai. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kita lompat ya. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang wanita mengalami pendarahan 12 tahun dan kemungkinan besar dia terpuruk pada waktu itu. Sebelum dia mendengar berita kabar baik, dia terpuruk. Kenapa? Karena ya penyakit yang sudah lama dia derita, belum lagi kemungkinan dia bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, mungkin tidak ada penerimaan, mungkin dijauhkan, ditolak dan sebagainya. Tetapi saya katakan tadi, betapa penting sekali seseorang mendengar kabar baik, kabar yang bisa mengubahkan hidup seseorang. Dan wanita ini, perempuan ini tidak tercatat dalam Alkitab, namanya kita nggak tahu. Tetapi oleh karena kabar baik itu, Yesus Kristus sendiri, dia mendengar, Alkitab berkata, dia mendengar berita-berita tentang Juru Selamat, tentang Yesus Kristus. Artinya, dari berita-berita itu, dia meresponi bahwa dia tahu hanya Yesuslah satu-satunya Juru Selamat yang bisa dia temui dan bisa dia rasakan kuasa kesembuhan yang keluar dari Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan tadi dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang menjamah jubahnya. Tidak ada rasa malu. Terkadang kan kita berkata begini, saya masih malu untuk datang kepada Tuhan. Saya belum layak. Saya masih najis. Saya masih berdosa. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, perempuan ini menerobos karena dia tahu di balik orang banyak itu ada kebenaran, ada kasih karunia yang akan dia jumpai dan membuat dia berubah total. Di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita masih merasa malu dengan keadaan kita di masa lampau, masa lalu? Pagi hari ini Yesus pun sebagai kebenaran, sebagai kasih karunia itu sendiri, dia mau menerima kita. Dia mau terbuka untuk dia alirkan kuasanya dalam kehidupan kita. Kita mungkin saat-saat ini gak perlu kuasa kesembuhan, karena mungkin fisik kita sehat. Tetapi apakah batin kita sehat? Tetapi apakah hidup di dalam kita ini sehat? Kita mungkin berdoa, Tuhan, asal ku jamah saja jubahmu,
saya sembuh. Ya, Tuhan mau kerjakan kesembuhan, bukan hanya soal kesembuhan fisik saja. Engkau mungkin di hari-hari ini ada perasaan hancur hati, kecewa, akar pahit. Ada hati yang merasa masih memusuhi sesamamu atau keluargamu atau apa itu. Pagi hari ini, ketika engkau berani menerobos semua tantangan-tantangan dan engkau berkata, Tuhan, saya pasti Tuhan ubahkan. Saya pasti Tuhan pulihkan. Saya pasti Tuhan menangkan. Perempuan ini, dia hanya bermodalkan imannya untuk bisa menerobos orang banyak. Di pagi hari ini, sesungguhnya sekecil apapun imanmu, engkau sanggup menerima sesuatu dari Tuhan. Dan itu akan berpengaruh besar dalam hidupmu. Dan saya percaya bahwa hidupmu pun akan menjadi kesaksian yang hidup. Karena ketika ada perubahan terjadi, ada transformasi terjadi, hidup seseorang itu akan menjadi kabar baik juga bagi banyak orang. Jemaat Tuhan yang ada pada saat pagi hari ini, mari kita mau melihat kehidupan kita. Apakah sudah ada transformasi yang Tuhan kerjakan di tahun 2023 atau belum? Kita mau imani bahwa ya, Tuhan adalah Allah yang mau bekerja dalam kehidupan kita, baik luar maupun dalam. Tuhan mau buat utuh kembali seperti perempuan ini. Ayat terakhir kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, meskipun begitu, iman timbul karena menerima berita kesukaan itu, yaitu berita kesukaan tentang Kristus. Iman seseorang timbul karena mendengar berita kesukaan tentang Kristus. Pagi hari ini, biarlah berita kesukaan tentang Kristus membuat imanmu semakin kuat, membuat imanmu semakin bertumbuh, dan engkau menerima perjanjian yang Allah janjikan dalam kehidupan kita untuk Dia tepati dalam hidup kita masing-masing pribadi. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa satu orang pun yang beriman kepada Engkau, Tuhan tetap meresponinya sebagai kebenaran, dan ada perubahan-perubahan yang dia rasakan. Perempuan ini alami karena berjumpa secara khusus dengan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami percaya kami berjumpa secara khusus dengan Tuhan. Lewat firman Allah, lewat firman kebenaran-Mu, kami berjumpa dengan Tuhan. Dan biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan secara pribadi, kami boleh bawa, saksikan, nyatakan kepada orang banyak bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan penyembuh dalam kehidupan kami. Taruhkan berkat-Mu kepada semua sidang jemaat-Mu, kepada gereja lokal kami, kepada Bapak Ibu Gembala, kepada semua pelayan-pelayan-Mu, kepada semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dan kami percaya Yesuslah yang menjamin hidup kami, masa depan kami, rohani, jasmani kami sudah ada dalam pikirannya Tuhan, dan kami siap menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Bangsa negara kami sertakan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati hikmat, kebijaksanaan, Tuhan kesejahteraan bagi negara kami. Di dalam nama Yesus kami pegang janji-Mu, kami perkatakan, ucapkan berkat bagi negara kami. Negara kami diberkati oleh Tuhan, dan negara kami semakin tinggi, semakin maju, semakin membawa dampak, semakin berpengaruh bagi negara-negara lain. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami kepadamu, kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.